Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pejuang surga. Ternyata ada loh ciri wanita terbaik yang pernah Rasulullah katakan dalam sebuah hadis. Sebaik-baik wanita adalah yang dapat mengendarai unta. Sebaik-baiknya wanita Quraisy adalah yang paling lembut dan simpati pada anak di masa kecilnya dan yang paling bisa menjaga harta suaminya. Maksud dari ciri yang pertama, yaitu wanita yang bisa mengendarai unta adalah wanita yang mandiri, lincah, pintar, dan serba bisa. Simbolisasi maknanya pada zaman sekarang adalah wanita yang bisa mengendarai motor atau mobil tanpa harus diantar suaminya. Artinya, wanita terbaik adalah wanita yang bisa melakukan apa yang biasa dilakukan oleh kaum laki-laki, yaitu para wanita karir yang punya andil layanan publik, para ibu rumah tangga yang punya aktivitas lain yang secara ekonomis bisa membantu memperingan beban suami. Atau nih, yang paling rendahnya adalah para istri yang bisa melakukan pekerjaan rumah tanpa dikit-dikit meminta bantuan suami. Nah, dari hadis tadi sudah jelas bahwasannya seorang istri tidak selalu harus berkutat dalam dapur, sumur, dan kasur. Memang, seorang ibu rumah tangga bertanggung jawab atas segenap urusan rumah tangga. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi seorang perempuan beraktivitas di luar rumah. Namun, tentu dengan syarat jika tidak menimbulkan madarat bagi keluarga maupun perempuan itu sendiri. Nah, pada zaman dahulu ada sebagian perempuan yang ikut perang melawan para penjajah. Kan perang itu adalah tugas laki-laki. Namun, pada kenyataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan beliau untuk ikut dan bahkan beliau memberikan tugas khusus untuk mereka seperti masak dan lain-lain. Islam sendiri tidak melarang jika kegiatan yang dilakukan wanita itu mempunyai rutinitas bermanfaat. Namun, tentu saja Islam melarang jika kegiatan yang dilakukan wanita di luar rumah lebih banyak madarat ketimbang manfaatnya, yang itu memang sudah jelas-jelas dilarang dan ada dasar-dasar hukumnya. Ciri yang kedua adalah wanita yang lembut dan penuh kasih sayang. Wanita seperti ini yang nantinya akan menjadi bidadari rumah tangga, bidadari yang menciptakan kesejukan hawa surga di dalam rumah. Perempuan seperti ini banyak dibutuhkan oleh laki-laki, ya kan? Laki-laki sangat butuh wanita seperti ini karena jika lelah dalam bekerja, ia akan datang kepada istrinya. Bagaimana ya jadinya kalau seorang wanita yang didatangi suaminya, tapi wanita tersebut tidak memiliki hati yang lembut dan tidak penuh kasih sayang? Bayangkan nih, laki-laki sudah lelah bekerja seharian di luar, panas kepanasan, hujan kehujanan, pulang-pulang, disambut sama istri yang gak punya perasaan. Maksudnya, bukan gak punya perasaan cinta ya, tapi gak punya lembut, gak punya sayang sama suami, yang malah si suaminya gak disambut dengan baik. Malah kayak lebih fokus ke dunia masing-masing. Padahal kan itu sudah menjadi tugasnya wanita untuk melayani suami. Jika saya tanya nih kepada laki-laki yang sudah beristri atau masih PDKT nih, kalian lebih suka perempuan yang bahasanya lembut atau perempuan yang blak-blakan, kayak bicaranya kasar, atau kalian lebih suka sama perempuan yang tutur katanya lembut? Jujur deh, kalian pasti lebih suka sama perempuan yang tutur katanya lembut ketimbang perempuan yang blak-blakan, ya kan? Bisa dipastikan, jika seorang lelaki dapat istri yang hatinya lembut, yang penuh kasih sayang, pasti laki-laki itu tidak mau berpaling atau tidak mempunyai niatan untuk meninggalkan perempuan tersebut.
Laki-laki itu juga pasti akan merasa nyaman jika berada di rumah karena perlakuan lembut istrinya yang sangat-sangat dibutuhkan oleh para laki-laki zaman sekarang ini. Nah, ciri yang ketiga adalah wanita yang bisa menjaga harta suaminya. Menjaga di sini bukan berarti memborgol harta suami, bukan pula berarti kita harus terus pantau 24 jam. Apalagi kalau kita nggak pakai sama sekali uang atau harta suami untuk kebutuhan rumah tangga. Itu salah ya. Nah, menjaga yang dimaksud di sini adalah tidak memakai harta terlalu boros, tidak menghambur-hamburkan harta pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya, wanita harus pintar-pintar mengelola keuangan, harus bisa memilah-milih mana yang diperlukan dan mana yang hanya sekedar ingin. Kebanyakan dari para istri atau para wanita zaman sekarang ini, mereka tidak bisa memilah dan memilih mana yang memang diperlukan, mana yang hanya sekedar nafsu. Kadang para perempuan membeli sesuatu itu hanya karena wah, bentuknya yang lucu, tapi daftar manfaatnya itu minim. Terkadang juga wanita membeli sesuatu hanya karena ikut tren fashion di luar. Kadang mereka nggak tahu nih apa yang mereka beli. Mereka hanya memikirkan penampilan, tidak memikirkan apa jangka waktu, kapan sampai di mana, untuk apa ia membeli barang tersebut. Makanya nih, para wanita ketika ia sudah mempunyai niatan untuk menikah, perempuan harus mencari atau mengkaji ilmu-ilmu sebelum menikah. Persiapan sebelum menikah itu juga panjang banget loh. Persiapan diri, mental, keuangan, fisik, pikiran. Karena kita nggak tahu setelah kita menikah apa yang akan terjadi kepada kita. Kita nggak tahu kehidupan kita nantinya akan seperti apa. Apakah senang, bahagia, atau sedih. Nah, ini nih yang menjadi isu permasalahan bagi wanita. Dia itu selalu membayangkan kehidupan yang enak ketika menikah karena pikirannya ada yang menafkahi, ada yang memberi. Jadi, para perempuan ini hanya tinggal duduk manis di rumah. Padahal itu salah. Perkiraan seperti itu tidak benar. Kita juga harus memikirkan cobaan-cobaan yang mungkin akan terjadi ketika kita sudah menikah kelak. Tapi bukan berarti kita mengharapkan cobaan itu datang ya. Nah, 3 ciri-ciri tadi yang sudah saya jelaskan seharusnya atau minimal jika seorang perempuan itu ingin menikah, ia harus mempunyai 3 sifat yang tadi. Nah, untuk kalian yang mau menikah atau ingin menjadi wanita-wanita yang baik, terbaik menurut Rasul, yuk pelajari sifat-sifat yang sudah tadi saya sebutkan. Coba tanamkan pada diri kalian sifat-sifat tadi. Coba benahi lagi diri kalian agar kalian pantas disebut wanita terbaik. Mungkin hanya pembahasan ini dulu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Buat kalian yang masih penasaran sama video menarik selanjutnya, yuk pantau akun ini untuk mendapatkan video-video dan penjelasan-penjelasan lainnya tentang wanita maupun di luar wanita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.